Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Yuri Fatmawati. Saya dari Prodi MBSB 2021. Nah, di sini saya akan mempraktekkan sebuah filter, sebuah tab data yang terdapat pada Microsoft Excel, yaitu Sort and Filter. Nah, di sini terdapat 5 filter dan 3 sort. Nah, di sini saya akan mempraktekkan sebuah filter menggunakan checklist, lalu search box, kondisi, multikolom dan menggunakan warna. Lalu yang sort itu 3 menggunakan ascending dan descending, lalu multi level. Nah, langsung aja kita langsung praktekkan. Pertama yaitu menggunakan filter data. Di sini kita blok dulu datanya. Nah, lalu kita aktifkan filter. Nah, jika sudah aktif terdapat simbol segitiga terbalik seperti ini, berarti kita sudah menggunakan filter. Lalu filter yang pertama yaitu menggunakan checklist. Caranya gimana menggunakan checklist? Nah, seperti ini. Pertama, misalkan kita ingin mengetahui laki-laki itu siapa saja, lalu perempuan siapa aja. Cukup kita klik ini, jenis kelamin ini, kita klik segitiga terbalik ini atau showing all. Nah, di sini terdapat select all 78LP. Nah, karena di sini kita ingin mengetahui laki-laki saja, lalu select all-nya kita nonaktifkan, lalu kita klik L saja, lalu kita klik OK. Nah, di sini data laki-laki sudah muncul. Lalu jika kita ingin memindahkan data tersebut, kita bisa ngeblok. Kita blok dulu, kita blok, lalu kita Ctrl C, lalu kita beralih ke set 2, lalu kita Ctrl V. Nah, di sini data laki-laki sudah ada. Nah, ini laki-laki saja, lalu perempuan juga bisa. Tinggal kita klik ini, lalu kita unpack laki-laki, kita nonaktifkan, kita klik OK. Nah, di sini data perempuan pun sudah muncul, perempuan saja. Misalkan kita blok dulu jika ingin kita pindahkan ke set 2, kita copy, kita taruh sebelah sini supaya bersebelahan dengan data laki-laki, kita paste seperti ini. Nah, kita perbesar. Nah, sudah. Lalu ini filter data dengan menggunakan checklist. Selain laki-laki perempuan, kita juga bisa untuk mengetahui status siapa saja yang lulus, siapa saja yang tidak lulus. Nah, seperti pertama kita pilih dulu. Nah, oke. Terus selanjutnya menggunakan filter data search box. Nah, search box ini seperti contoh kita menggunakan jumlah. Nah, lalu kita menggunakan text filter. Maaf, kita misalkan ke status. Nah, di sini terdapat text filter. Nah, di sini terdapat equals itu sama dengan, does not equals itu tidak sama dengan, begin with diawali dengan, end with diawali dengan, contents dan lalu seterusnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan contents bisa, lalu begin with juga bisa. Kita menggunakan contents. Nah, content status, lalu kita ke lulus. Nah, kita klik OK. Maaf. Nah, kita klik OK. Nah, maka data yang lulus menggunakan search box ini muncul dengan data yang lulus saja. Kalau kita ingin mengganti dengan tidak lulus, bisa ininya saat awalnya kita ubah menjadi tidak lulus, lalu text filternya kita lakukan contents. Di contents itu terdapat tidak lulus, kita klik OK. Nah, akan muncul yang tidak lulus. Nah, selanjutnya kita clear. Nah,
Selanjutnya filter data dengan menggunakan kondisi. Misalkan kita ingin melihat jumlah dengan kondisi dengan melihat jumlah gitu. Lalu kita klik jumlah. Nah, di sini terdapat number filters. Jadi tergantung ya. Misalnya kalau misalnya kita ke status itu terdapat tulisan abjad, tidak lulus. Nah, di sini terdapat text filter. Nah, jika kita menggunakan jumlah atau rata-rata yang berbasis angka, kita klik ini, dan di sini akan menggunakan number filters. Nah, di sini kita bisa menggunakan greater than atau lebih besar dari. Nah, di sini kita klik. Misalkan kita di sini ingin melihat nilai jumlah, yaitu lebih besar dari 175. Itu siapa aja nilainya? Mohon maaf, lebih besar dari 230. Kita klik OK. Nah, terdapat kan ada Aminah yang jumlahnya lebih besar dari 230, yaitu Aminah 255, Daud 245, dan seterusnya. Lalu kita bisa ubah juga number filtersnya. Misalkan kita ingin mengetahui nilai yang nilainya itu lebih besar dari 250. Kita lihat, nah ternyata ada Maryam yang nilainya pas 250. Oke, untuk yang sesuai kondisi sudah clear, lalu kita klik hapus. Nah, yang terakhir yaitu multi kolom. Multi kolom itu seperti apa ya? Jadi multi kolom itu, misalkan kita ingin menfilter multi kolom itu jenis kelamin. Nah, sini kita menggunakan text filter. Jadi dua kali menggunakan filter. Misalkan kita menggunakan P, yang kita butuhkan itu perempuan. Nah, perempuan kita klik OK. Nah, di sininya akan kita multi kolom itu misalkan matematika. Nah, nomor filter misalkan greater than. Nah, di sini kita klik perempuan yang nilainya lebih besar dari 85. Itu siapa aja, kita klik langsung kita klik OK. Nah, muncul yaitu Aminah, Fitri, dan Askia. Itu untuk penggunaan multi kolom. Lalu bisa juga kita ubah filternya greater than menggunakan nilainya 65. 65 lebih besar dari 65. Nah, di sini akan muncul terdapat Aminah, Fitri, Hana, Aisyah, Maryam, Askia. Itu untuk yang multi kolom. Kita clear. Nah, selanjutnya menggunakan filter by color. Filter by color, misalkan di sini laki-laki. Nah, kita klik multi by color itu kita menyusun sesuai dengan warna agar tidak bingung. Misalkan yang laki-laki kita klik warna kuning ya. Sebentar. Misalnya kita laki-lakinya kita aktifkan dulu. Kita tarik seperti ini. Lalu dia akan kuning. Nah, selanjutnya oke. Nah, jadi di sini yang laki-laki menggunakan warna kuning. Lalu yang P perempuan kita menggunakan warna Nah, ini yaitu filter menggunakan warna. Bisa juga di sini kita menggunakan warna pada nilai. Gitu, misalkan nilai IPA. Nah, number filters. Lalu set all tanggal 70. Nah, sort by color, custom sort. Kan di sini nilai IPA 70. Kita klik OK. Lalu yang 70 ini kasih nilai merah. Seperti ini. Jadi untuk mengetahui agar tidak bingung siapa aja yang laki-laki perempuan yang nilainya.
misalkan ini juga berlaku juga untuk nilai yang jelek di bawah nilai rata-rata gitu. Nah, untuk filter ini kita sudah selesai. Jadi kita bisa kembali ke sort. Maka selanjutnya itu sort ascending. Sort ascending yaitu cara mengurutkan data di Excel menggunakan tab data, yaitu pada bagian sort. Jadi sort itu di sini ada dua, ascending dan descending. Ascending itu ini dari A ke Z, atau lebih gampang itu mengurutkan dengan ukuran data terkecil ke terbesar, atau sebaliknya terendah ke tertinggi. Dan descending Z to A yaitu mengurutkan data dari terbesar ke terkecil, atau dari tertinggi ke terendah, atau tertinggi dan terendah, atau terbesar ke terkecil. Langsung aja kita praktekkan. Misalkan dari rata-rata ini, rata-rata bisa kita menggunakan ascending. Nah, di sini datanya sudah berubah. Yaitu data sudah berubah. Rata-ratanya dari yang terkecil sampai yang terbesar menggunakan filter ascending, yaitu mengurutkan data terkecil yang terendah, terkecil ke terbesar, atau terendah ke tertinggi. Nah, jika kita ingin menggunakan filter yang descending, kita klik aja, jangan diblok, langsung kita ke Z to A. Nah, di sini sudah terdapat 95 sampai ke yang 58 gitu. Nomornya agak berantakan. Nah, terus sort ascending sudah, lalu ini filter ini rata-rata ini sudah kita menggunakan sort descending. Lalu selanjutnya kita menggunakan multi level. Yang multi level ini akan kita praktekkan dengan jumlah. Lalu kita ke sort yang ini multi level. Nah, di sini rata-rata halus. Nah, bisa kita urutkan menggunakan lebih besar ke lebih kecil, atau ke lebih kecil ke lebih besar. Nah, di sini akan kita klik lebih besar ke lebih kecil. Oke. Nah, di sini sudah terdapat 285, 260 sampai ke yang terkecil. Nah, rata-rata juga bisa kita ubah menggunakan multi level di sini. Misalkan kita menggunakan lebih besar ke lebih kecil. Nah, ini. Atau sebaliknya, lebih kecil ke lebih besar, dari kecil ke yang terbesar. Oke. Nah, muncul kan, dan ininya pun mengikut. Coba kita jumlahnya mengikut gitu. Coba kita misalkan dari 50, 55 sampai ini. Terus kita ubah lagi dari yang terbesar ke terkecil. Nah, ini pun mengikut seperti ini gitu. Oke. Nah, sekiranya ini sudah cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah cara atau salah dalam penempatan kursor atau penempatan angka. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.